Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB menangkap 7 pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPPO tujuan Malaysia dan Arab Saudi. Dari 7 pelaku, 3 diantaranya perempuan. Total polisi menyita 1.107 paspor. Modus pelaku, korban diiming-imingi gaji 5 hingga 7 juta rupiah. Kapolda NTB Irjen Pol Raden Umar Faruk mengatakan 7 tersangka tersebut berasal dari 3 perkara yang ditangani selama 2024. Masing-masing pelaku berinisial MZ, AS, RS, MS, MS, RD, WH, dan BK yang masih dalam pencarian Subdit 4 Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB. Pelaku BK merupakan Direktur Perusahaan Cabang PT Mahesa Putra Tunggal. Modus para pelaku menyasar masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap dengan mengiming-imingi 20 korban dengan upah tinggi sebagai pekerja migran Indonesia atau PMI bekerja di Malaysia dan Arab Saudi. Jadi otomatis ini adalah tidak mungkin bisa dikirim tenaga kerja karena perusahaan tersebut adalah ilegal. Ini juga akan dikoordinasikan juga dengan imigrasi mengenai keaslian paspor. Ini karena yang lebih paham mengenai hal-hal teknis seperti itu adalah instansi yang mengeluarkan paspor. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol Sarif Hidayat mengatakan dalam kasus pertama pelaku MZ 45 tahun dan AS 48 tahun ditangkap pada 23 Januari 2024. Kedua pelaku telah memberangkatkan 1 korban perempuan inisial NH 42 tahun asal Kecamatan Taliwang. Selain itu, dari hasil pengembangan di kantor yang dikelola BK ditemukan sebanyak 1.107 paspor. Itu dapat penyelidikan terkait dengan laporan dugaan masyarakat yang tidak diberangkatkan oleh PT Mahesa Tunggal. Nah, ini yang kita lakukan penyelidikan sehingga kita berproses. Akhirnya kita dapat mengamankan terduga pelaku 3 orang. 2 orang kita dugakan, tapi duga pelaku 3 termasuk 1 direkturnya. Dari hasil pengembangan kita menuju ke kantor PT Mahesa Tunggal Putra. Ternyata setelah kita lidik, PT Mahesa Tunggal Putra ini tidak terdaftar sebagai P3 ini, tidak terdaftar. Makanya itu fiktifnya. Dan setelah kita lakukan penggeledahan di tempat kantor yang ada di wilayah Medan, didapatilah buku paspor ini dalam 1 lemari. Setelah kita cek, ini terakhir expire-nya itu ada yang tahun 2021, ada 2016, ada 2014. Nah, dari ini belum kita dalami, kita masih lakukan penyelidikan terkait dengan apakah masyarakat yang terdata di buku paspor ini merupakan korban ataupun ini menjadi modus dari perusahaan untuk meyakinkan korban-korban lain untuk bisa merekrut bahwa dia bisa sudah memberangkatkan orang di buku paspornya. Ini yang kita akan penyelidikan. Dari hasil pengungkapan perkara, penyidik mengamankan sebanyak 1.117 paspor dari 7 tersangka. Selain itu, penyidik juga menyita belasan handphone, belasan surat perjanjian kerja, dan surat rekomendasi. Para pelaku diancam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO secara unprosedural, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Junto Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau PPMI dengan pidana penjara paling lama 20 tahun serta denda paling banyak 15 miliar rupiah. Dari Mataram, Leti TV 9 memberitakan.